Dubes Rusia, tidak ada demo anti-Taliban di Kabul, semua baik-baik saja. Sepekan setelah Taliban menguasai Kabul, kondisi ibu kota Afghanistan itu dalam situasi normal, bahkan dipandang lebih baik oleh Duta Besar Rusia, Dmitry Zhirnov. Dubes Rusia untuk Afghanistan itu juga membantah laporan adanya gerakan demonstrasi menentang Taliban di Kabul. Menurutnya, kondisi Kabul baik-baik saja dengan toko-toko sudah dibuka. Tidak ada demonstrasi menentang Taliban, ujar Zhirnov dalam siaran Soloviev Live yang dikutip Sputnik Minggu 22 Agustus. Zhirnov mengatakan ia telah bertemu dengan seorang pejabat tinggi Taliban dan kelompok itu menunjukkan minat untuk menciptakan solusi damai untuk menangani krisis saat ini. Hidup tidak hanya kembali normal, faktanya tidak ada yang normal sebelum Taliban karena ISIS beroperasi di Kabul. Bahkan sebelum Taliban, Kabul berubah menjadi taman bermain ISIS. Selain itu, Zhirnov juga mengungkap perwakilan Taliban telah meminta Rusia untuk meyakinkan pasukan perlawanan yang dipimpin Wakil Presiden pertama Amrullah Saleh di Ngarai Pansir bahwa pihaknya ingin menghindari pertumpahan darah dan mencapai kesepakatan politik. Setelah Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus yang memicu perginya Presiden Ashraf Ghani, Saleh telah menyatakan diri sebagai presiden sesuai konstitusi. Saleh dilaporkan membentuk Front Perlawanan Nasional Afghanistan yang berbasis di Pansir untuk melawan Taliban. Mereka juga mengklaim telah merebut kembali Charikar di Provinsi Parwan yang sebelumnya diambil alih Taliban. Suriah tembak jatuh rudal-rudal Israel di Damaskus. Sistem pertahanan udara Suriah menyerang target-target musuh di ibu kota Damaskus pada Kamis 19 Agustus malam waktu setempat. Sumber-sumber militer Suriah menyebut target musuh itu sebagai rudal Israel. Musuh Israel melancarkan serangan udara menargetkan posisi di dekat Damaskus dan di sekitar kota Hom, kata sumber militer itu kepada kantor berita resmi Suriah Sana. Pertahanan udara kami merespon rudal-rudal itu dan menembak jatuh sebagian besar rudal, seperti diberitakan kantor berita AFP Jumat 20 Agustus. Kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, pemantau perang yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa rudal-rudal Israel menargetkan depot senjata dan posisi militer gerakan Syiah Lebanon Hizbullah antara Damaskus dan Homs. Baik Sana maupun observatorium tidak melaporkan kerusakan atau korban jiwa. Media Lebanon juga melaporkan 2 rudal jatuh di wilayah Kalamon yang berbatasan dengan Lebanon. Militer Israel selama ini jarang mengakui serangan-serangannya di Suriah dan seorang juru bicara militer Israel mengatakan kepada AFP bahwa mereka tidak mengomentari informasi media asing. Namun diketahui bahwa sejak dimulainya perang di Suriah 10 tahun lalu, Israel telah melakukan ratusan serangan udara di wilayah Suriah. Serangan-serangan itu menargetkan posisi rezim Suriah serta pasukan sekutu Iran dan anggota kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Israel secara teratur menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan membiarkan Suriah menjadi benteng musuh bebuyutannya Iran. Musuh berat Taliban telah muncul, negeri Islam bakal diguncang perang.
Ternyata perang perebutan kekuasaan di Republik Islam Afghanistan belum sepenuhnya tuntas walaupun pasukan Taliban sudah menguasai seluruh negeri. Perang terancam meletus lagi sebab ternyata dalam beberapa hari ini musuh berat Taliban telah muncul dengan kekuatan pasukan dan persenjataan lengkap. Berdasarkan informasi yang didapatkan Viva Militer, musuh berat pasukan Taliban itu muncul di wilayah Panjshir. Mereka merupakan bagian dari pasukan militer Afghanistan alias pasukan keamanan nasional Afghanistan yang menyingkir dari ibu kota Kabul ketika kota bersejarah itu digempur pasukan Taliban. Tidak diketahui pasti berapa jumlah pasukan ANDSF yang berada di Panjshir. Hanya saja dari beberapa rekaman yang beredar, pasukan ANDSF memiliki kendaraan dan persenjataan perang yang lengkap. Pasukan ini dipimpin oleh komandan perang paling ditakuti Taliban, yaitu Ahmad Shah Massoud. Selain ANDSF, dikabarkan satu detasemen pasukan tempur juga bergerak ke lembah Panjshir untuk bergabung dengan pasukan Ahmad Shah Massoud. Mereka adalah pasukan yang dikomandani Yar Mohammad Dostum, putra dari Jenderal Perang Afghanistan Abdul Rashid Dostum. Tidak hanya itu saja, ribuan pasukan perlawanan Aliansi Utara juga dikabarkan bergerak ke Panjshir untuk bergabung dengan pasukan ANDSF dan Dostum. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pasukan Taliban terkait kemunculan pasukan di lembah Panjshir. Hanya saja Taliban sebelumnya telah mengetahui tentang konsentrasi pasukan musuh di wilayah tersebut. Kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, pemantau perang yang berbasis di Inggris, mengatakan bahwa rudal-rudal Israel menargetkan depot senjata dan posisi militer gerakan Syiah Lebanon Hizbullah antara Damaskus dan Homs. Baik sana maupun observatorium tidak melaporkan kerusakan atau korban jiwa. Media Lebanon juga melaporkan 2 rudal jatuh di wilayah Kalamon yang berbatasan dengan Lebanon. Militer Israel selama ini jarang mengakui serangan-serangannya di Suriah, dan seorang juru bicara militer Israel mengatakan kepada AFP bahwa mereka tidak mengomentari informasi media asing. Namun diketahui bahwa sejak dimulainya perang di Suriah 10 tahun lalu, Israel telah melakukan ratusan serangan udara di wilayah Suriah. Serangan-serangan itu menargetkan posisi rezim Suriah serta pasukan sekutu Iran dan anggota kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Israel secara teratur menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan membiarkan Suriah menjadi benteng musuh bebuyutannya Iran.